A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis arba'in ke-33, halaman 37 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salisu. Hadis yang ketiga. Wasalasuna dan 30. Jadi 33. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Rasul bersabda. Ini Ibnu Abbas menceritakan Rasul bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum, lau yu'tan nasu bid'awahum, seandainya umpamanya manusia atau lau yu'tan nasu bid'awahum, seandainya aduan manusia itu diterima semuanya." Jadi kalau ada orang yang mengadu ke Rasul, ini yang bersabda kan Rasul. Seandainya manusia itu aduannya ke saya itu diterima semua, saya terima semua. Ya, kan gitu. Jadi orang itu mengadu kan. Sama seperti kalian itu kadang mengadu ke orang tuanya. Pak, mah ini si anu itu jahat ke saya misalnya, itu mengadu. Nah, ini Rasul itu bersabda, seandainya aduan manusia, aduanmu itu saya terima semua, itu maksudnya gitu. Setiap orang tentu akan mengadukan. Jadi kalau aduan manusia sahabat Rasul waktu itu diterima semua, seandainya diterima semuanya, maka setiap manusia, setiap orang itu akan mengadukan. Setiap manusia tentu akan mengadukan. Rijalun, seseorang, amwalun, akan hartanya kaumin dan kaumnya, wa dima'ahum, dan darahnya. Jadi kalau setiap aduan diterima, maka setiap orang itu tentu akan berlomba mengada-ada. Wah, orang rek ngadukeun ka Bu Haji. Setiap aduan ke Bu Haji diterima semua, tentu semua murid, setiap santri akan mengadukan. Makanya setiap aduan itu ada yang diterima, ada yang enggak. Nanti akan diteliti dulu. Nah, maksudnya gitu kalau kaitannya dengan pesantren. Amwalun, hartanya. Nah, wah, mengadu-adu lah. Waduh, uang saya hilang Bu Haji. Uang saya hilang Pak Ustadz. Nah, contohnya gitu, seandainya setiap aduan itu diterima. Wadima ahum, dan darah mereka. Waduh, ini luka saya itu karena si A, diadukan aja. Lakinil bayinatu, sebaliknya, tetapinya akan diminta penjelasannya. Jadi setiap aduan itu tidak akan diterima semua. Pasti lakinil bayinatu, akan diminta kejelasan aduannya itu. Nah, alal mudda'i, atas orang yang mengadukan. Jadi orang yang mengadukan itu akan dimintai penjelasan. Benar enggak ini yang diadukan? Nah, itu Nabi mengatakan demikian. Oh, kamu mengaku misalkan barangnya hilang, benar hilang, diteliti dulu. Nah, ini contoh Rasul, diteliti dulu supaya jelas dulu. Alal mudda'i, kepada orang yang mengadukan diminta penjelasan. Wal yaminu, dan diminta sumpah. Alaman angkaro, atas orang yang mengingkari. Wah, ento saya mah tengah lakukeun bohong, si anu mah bohong. Nah, itu disumpah sama Bu Haji. Ini contoh ya, Bapak sebut Bu Haji. Atau disumpah sama Pak Ustadz. Misalkan si A menuduh ke si B itu tidak melakukan kegiatan piket, nyapu, ngepel. Wah, ento bohong. Nah, saya mah udah ngepel Pak Ustadz gitu. Nah, nanti yang mengadukan itu dimintai penjelasan, yang mengingkari diminta sumpahnya. Kamu bener geus ngalakukeun, sumpah entos Pak Ustadz, entos ya. Entos nyapu abdi mah daek meduk. Nah, daek medut. Nah,
Orang Sundanya itu. Jelas ya. Jadi setiap aduan itu enggak langsung diterima, diteliti dulu hadisun hasanun, hadis ini hasan rawahul Baihaqi. Nah, ini udah jelas enggak dijelaskan panjang lebar ya. Jadi setiap aduan itu tidak mesti diterima. Harus diteliti. Yang mengadukan harus bisa menjelaskan, nanti yang mengingkari harus berani sumpah. Sumpahnya apa? Ya kalau paling tinggi ya wallahi. Nah, kalau yang lebih rendah daek medut. Kan gitu orang Sunda. Daek medut wa ghairuhu, dan selain Imam Baihaqi hakaza wa ba'duhu fi sahihaini. Al hadisur rabi'u, hadis yang keempat, wasalasuna, dan 30 yang ke-34 maksudnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Abi Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah, sami'tu mendengar saya, kata Sa'id Al-Khudri mendengar saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man ra'a minkum. Wah, ini hadis ini menarik sekali ini. Ini penjelasannya panjang. Kalau dipanjangkan kalian akan tertarik, dengerin baik-baik. Ini kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Man ra'a minkum, man ra'a, barang siapa melihat, minkum, ra'a ini fi'il madhi, ini berarti ya. Man ra'a minkum, barang siapa melihat, minkum dari kamu sekalian, mungkaron, hal-hal yang mungkar, perkara yang mungkar, perkara yang batil, perkara yang salah, perkara yang haram, fal yughayyirhu, maka robahlah, fal yughayyir, maka robahlah hu, barang yang mungkar tadi, ro'a minkum mungkaron tadi, fal yughayyir, maka robahlah hu, hal yang mungkar, biyadihi, dengan tanganmu sekalian. Jadi kalau kalian melihat hal yang mungkar, kalian harus berani merubah dengan tangan kalian. Artinya apa? Artinya apa? Kalian harus bisa menangani dengan tangan kalian langsung. Misalnya hal yang mungkar itu apa? Contohnya kalau ada teman kalian yang gelut, kalian harus bisa memisahkan, berani memisahkan. Udah jangan gelut, kita sesama kawan, berdamai. Itu ya hal yang mungkar, itu dengan turun langsung. Yang lebih tinggi lagi kalau ada orang yang mabuk. Misalkan kalian sudah dari santri, pulang kampung, ada orang yang mabuk, teman kalian, teman main. Kamu datangi, minumannya kamu ambil, kamu buang. Kira-kira berani nggak? Kamu buang. Ya. Berani nggak? Itu pakai tangan kalian. Tangan kalian. Ini kata hadis, bukan kata Nabi. Ini bukan kata Bapak. Ini. Udah, kamu nggak boleh minum haram. Berani nggak? Kalau pejabat ya gunakan jabatannya, kekuasaannya, turunkan ke SK itu, tutup itu hal yang mungkar itu. Tutup. Polisi ya harus berani, misalkan ada net club untuk mabuk-mabukan, nggak ada izin, tutup itu dengan tangan. Makanya kalian itu ada FPI yang turun gunung, merusak, itu kan melalui prosedur. Jarang orang yang berani kayak Bapak ini. Ini hadis, menerangkan hadis kok Bapak. Ya. Contohnya lo FPI yang udah dibubarkan itu, turun langsung, wah dirusak gitu ya, net club ini itu. Ya mereka pakai dasar hadis ini. Ada hadisnya, harus pakai tangannya. Hanya kadang-kadang apa? Ya kadang-kadang kebablasan di antara kita itu, organisasi itu, atau kumpulan masyarakat. Kebablasan. Kita ini kan ada pemerintah yang berhak membubarkan, merusak ini, itu pemerintah. Kita ya lapor ke polisi, lapor ke pejabat, tolong itu bubarkan. Itu namanya dengan tangan kita. Tolong itu bubarkan kemaksiatan. Itu namanya fal yughayyirhu biyadihi. Tapi kalian jangan merusak, nggak boleh merusak tuh, anarkis itu sebagai contoh yang FPI yang udah dibubarkan itu ya. Ini kan prosedural, lapor ke polisi, Pak polisi ini tolong bantu ini rusak.
ini tutup. Pak polisi, ini ada orang minum minuman keras, ini tutup. Ya. Tapi kalau teman kalian atau siapa itu ya buang itu. Kalau berani. Kalau nggak berani ya jangan lakukan. Ya. Kalau nggak berani ya jangan lakukan. Kalau kalian merasa berani, harus benar-benar berani. Jangan kalian itu merasa berani. Hanya merasa berani nanti digertak, baru gertak gitu aja kalian mundur. Wah, mental itu. Kalau berani ya berani sampai darah penghabisan saya harus dakwah fal yuhayyirhu biyadihi dengan tangan saya. Pejabat dengan kekuasaannya, dengan SK-nya, dengan wewenangnya. Jelas ya? Kalau kalian nggak berani dengan tanganmu bagaimana kata Nabi? Fa illam yastati, maka jika kalian tidak mampu fabilisanihi, maka kamu merubah kemungkaran itu dengan lesanmu. Orang mah tawani orang mah rek ngalarang kayak tawani ngada tangan kayak ngadongkapan kayak udahlah dengan lesan aja. Babaturan orang di papatahan secara baik-baik. Misalkan si A, kamu belum piket kan? Ayo piket dulu. Nanti kalau ketahuan Ustadz dimarahin kamu karena ini tanggung jawabmu. Ini sesama rekan. Ya, kalau kamu di kampung nanti kamu jadi tokoh ya harus berani menasehati, nasehati dengan baik-baik. Ya, nasehati dengan baik-baik. Ya. Dulu ada seorang ya zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid. Itu ada seorang ulama besar, dia pandai, pinter, ya, ulama dia mendatangi Harun al-Rasyid itu khalifah. Ya Khalifah Harun al-Rasyid, saya akan menasehatmu tentang kemungkaran. Tapi kamu jangan kesinggung karena bahasaku nanti akan keras. Ulama ini gaya, ini sok pinter, sok alim. Ini benar ada riwayatnya. Bapak pernah ngaji itu. Apa jawaban Khalifah Harun al-Rasyid? Harun al-Rasyid ini ya presiden, ya ulama. Ya presiden, ya ulama. Tentu beliau orang pandai, lebih pandai dari yang mengaku dirinya ulama tadi. Jawabannya apa? Nabi Musa aja yang nabi, yang orangnya lebih baik diriku, kata Harun al-Rasyid ini. Saya ulangi ya, Nabi Musa aja, orangnya itu lebih baik diriku. Sedangkan aku itu orangnya lebih baik daripada Fir'aun. Jelas ya? Nabi Musa itu orangnya lebih baik daripada Harun al-Rasyid. Ini kata Harun al-Rasyid. Sedangkan Nabi Musa itu lebih baik daripada Fir'aun. Itu saja menasehati dengan hal yang baik-baik, dengan kalimat yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Apalagi kamu terhadapku. Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk menasihati siapa? Fir'aun itu dengan bahasa yang baik. Di Quran nanti cari, pasti ada, wallahi ada. Hanya Bapak nggak hafal ayatnya aja. Itu dengan hal yang baik, bahasa yang lemah lembut. Apalagi kamu menasihati diriku. Ini namanya merendahkan. Ini bahasanya merendahkan ini Harun al-Rasyid. Prek kamu mah. Ngaku ulama, rencana naon lah bandingkan jengkuring. Cek Harun al-Rasyid mah lamun ngambil bahasa orang. Harun al-Rasyid ini ulama besar. Nabi Musa aja diperintahkan oleh Allah ya bicara kepada Fir'aun itu memakai bahasa yang lemah lembut. Sedangkan Fir'aun itu orangnya itu lebih jelek daripada aku, lebih jelek dari Nabi Musa. Apalagi saya dibandingkan dirimu kan gitu. Seolah-olah. Kamu itu siapa? Menasihati Tuhan. Nabi Musa tadi diperintahkan oleh Allah dengan kalimat penuh kasih sayang. Jadi nggak boleh di dunia ini semuanya, semua nabi itu semuanya. Makanya kalau ada orang nasihat, kalau nggak ini kamu kafir, ini bid'ah, wah. Soalnya itu nggak kasih sayang, berarti nggak mengamalkan Quran. Cari, ya nanti dicari pasti ketemu. Itu. Belum nanti kalau kalian mengambil dasar di Quran ada
di apa? Waktu kita khutbah itu sering kan mendengar A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok lupa ya? Wal takum ummatai yad'una ilal khairi. Gimana Ustaz? Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kan gitu. Ulaika humul muflihun. Betul gitu ya? Wal takum minkum ummatai yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di sini bil ma'ruf. Dengan baik-baik, enggak boleh dengan yang jelek-jelek. Makanya kita harus yang baik-baik, penuh kasih sayang. Mungkar. Kalau teman kamu yang salah ya diingatkan secara baik-baik. Orang tua kamu yang salah, kalau kamu kritik ya yang baik-baik. Apapun keadaan orang tua kita, kita kritik baik-baik. Nggak boleh dengan bahasa yang jelek-jelek. Jelas ya? Jadi di Quran nggak tahu surat apa itu. Wal takum itu biasanya sering di khutbah-khutbah itu wal takum minkum ummatai yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, itu. Jelas dengan lesan. Fa illam yastati ya sabda Rasul, kalau kamu dengan tangan enggak berani, dengan lesan enggak berani, bagaimana caranya nahi mungkar? Nah, ini judulnya ro'a mungkaron nih. Gimana caranya nahi mungkar? Fa illam yastati fa biqalbih. Fa illam yastati, maka jika kamu tidak mampu, fa biqalbihi, dengan hatimu. Jadi kalau ada orang berbuat jahat ya dengan hatimu. Caranya bagaimana? Minimal kamu tidak setuju perbuatan jahat itu. Orang mambung kikituan mah si gelo eta. Di dalam hati aja si gelo eta mah. Karena untuk menunjukkan tidak setuju. Kalau kamu lihat misalkan pulang kampung, lihat temanmu atau dimanapun tempat mabuk-mabukan, si gelo eta mah. Dalam hati aja. Karena ini ceritanya dengan lesan dan nggak berani. Wah, si gelo eta mah. Jelma teh bener pinurakaun bong mah urang mah hayang ngaji wae neruskeun terus ngaji. Fa biqalbihi, dengan hatinya. Wadzalika, yang demikian itu ad'aful imani, selemah-lemahnya iman. Jadi selemah-lemahnya iman itu ya pokoknya kita tidak menyetujui dalam hati. Jadi kalau kalian ada yang amar ma'ruf, yang nahi mungkar, jangan keburu-buru kalau dia menghancurkan ini itu, jangan keburu-buru menyimpulkan, menyalahkan. Dengerin ya, ayo kalbi, cuma Zidan, jangan main aja. Kalau ada nahi mungkar, orang merusak kemungkaran, menghancurkan kemungkaran, jangan buru-buru menyimpulkan orang yang merusak kemungkaran itu pasti salah. Tapi juga jangan buru-buru menyimpulkan yang merusak kemungkaran, yang memusuhi kemungkaran itu pasti benar. Karena kita negara hukum, negara Indonesia, ada urut-urutannya. Urut-urutannya lapor kepada yang berwajib dulu. Keamanan, ketertiban, lapor ke kepolisian. Perizinan, lapor ke dinas pariwisata dan sebagainya. Kalau ini menurut penelitian kalian sudah benar, sudah dilakukan, sudah laporan ke aparat yang berwenang. Oh, ternyata aparat yang enggak bergerak. Baru kalian bisa mengambil kesimpulan mana yang salah, mana yang benar. Jadi mungkin yang merusak itu justru yang benar. Karena aparat, pejabat dilapori, tidak mengambil tindakan. Sudah sekali, dua kali nggak ngambil tindakan. Saya mendukung kalau udah yang gitu itu. Rusak aja. Tapi kalau belum sesuai prosedur kenegaraan, yang salah yang merusak. Jelas ya? Nah, intinya apa kesimpulannya? Kalian jangan anarkis. Hukum agama harus kita tegakkan, tapi hukum negara juga harus kita taati. Seiring sejalan. Ya, nggak boleh, karena perintah agama juga ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jelas ya? Jadi
intinya kalian nanti kalau kita membaca ini ya tawasud lah, kita tengah-tengah, lemah lembut, kita teliti. Nah, kecuali kalau sudah jelas salahnya baru kita tampakkan. Kalau Bapak itu kalau udah jelas siapapun kita hadapi, jelas mana yang salah, mana yang benar harus kita bela. Jelas ya? Masih ada waktu? Ada satu hadis lagi. Nanti kita usahakan minggu depan ini selesai. Nanti biar naik ke Nasoihul Ibad. Nah, Nasoihul Ibad ini kelas berat gitu. Harusnya yang kelas 3, ini kelas 1 belum bisa mengikuti. Kelas berat itu hadis-hadis kelas berat. Kaitannya dengan ibadah, tapi tidak jauh beda dengan hadis arba'in. Tapi kalau Nasoihul Ibad, Bapak nggak capek-capek jelasin. Karena apa? Nasoihul Ibad itu yang jelasin Imam Nawawi, yang menulis Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menyarahi, yang menjelaskan Imam Nawawi. Wah, dua-duanya ulama besar. Siapa Imam Nawawi, siapa Imam Hajar Al-Asqalani, Bapak jelaskan. Menarik itu nanti. Makanya ini kalau bisa satu hadis, 2 hadis lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nanti? Al-haditsu khamisu wa salasuna, hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu. Ya, 2 hadis lagi. Wala tahasadu, janganlah kalian berbuat hasud. Wala tanajasu, dan janganlah kalian berbuat menipu. Nah, ini standar, hasud nggak boleh, menipu nggak boleh. Ya. Wala tabaghadzu, dan janganlah kalian berbuat membenci. Membenci udah jelas, nggak usah Bapak jelasin. Ayo, jangan ngobrol. Siapa namanya? Syahrul. Kalau nggak ini ngantuk boleh, ngobrol jangan. Wala tabaghadzu, dan janganlah membenci. Udah jelas membenci itu kayak apa sih? Kecuali hal-hal yang jelek harus kalian benci. Wala tadabaru, dan janganlah memutuskan hubungan. Udah jelas, nggak perlu penjelasan. Nah, silaturahmi itu paling utama, silaturahim. Nanti Bapak jelaskan bab silaturahim ya. Wala yabi', dan jangan menjual. Wala yabi', ini dengarkan. Wala yabi', dan jangan menjual ba'dukum, setengah dari kamu sekalian, ala bai'in, atas segala sesuatu yang sudah dijual, ba'din, terhadap sesuatu. Jadi kalau barang yang sudah dijual jangan dijual lagi, maksudnya gitu. Misalkan Bapak punya HP, Bapak tawarkan ke orang, oh udah oke, udah dikirim, ini uangnya transfer, misalkan jual berapa? 100.000. Bapak nggak boleh lagi menjual. Ada yang nawar 150. Oke lah, saya tawarkan udah saya jual aja yang 150. Yang nawar 100 dibatalkan. Itu nggak boleh ya. Maksudnya gitu nanti runutannya. Jelas ya? Barang yang udah dijual, udah laku, walaupun barangnya belum diterimakan ke yang membeli, itu tidak boleh dijual kembali, walaupun si pembeli itu kamu berikan ganti rugi tanpa tujuan dia. Harus setuju. Nanti saya kasih untung lah dia 10.000 misalkan. Dia membeli 100.000. Nanti saya kasih 10.000 kan ke dia. Saya jual 150.000 padahal udah deal. Enggak boleh ya. Kalau mau merubah ya harus persetujuan orang yang sudah membeli barang. Wa kunu, dan jadilah ibadallahi, dan jadikan ibadallahi hamba Allah yang lain ikhwanan, saudara. Al muslimu, muslim, ahul muslim, adalah saudara muslim yang lain. La yadzlimuhu, tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh mendolimi kepada saudara muslim yang lain. Wala yahzuluhu, dan tidak boleh merendahkan kepada orang muslim yang lain. Wala yakdzibuhu, dan tidak boleh mendustakan kepada saudara muslim kita yang lain. Wala yakiruhu, dan tidak boleh menghina kepada saudara kita muslim yang lain. Jelas ya? Enggak usah dijelaskan ya. Enggak usah dijelaskan, ini udah hal yang jelas.
nggak boleh menzalimi kepada saudara, ya bukan hanya sesama muslim, beda agama pun nggak boleh. Nah, itu nanti bab yang lain. Ada saudara seiman, saudara senegara. Ada. At-taqwa taqwa hahuna, at-taqwa taqwa hahuna, di antara sesama muslim, satu muslim dengan muslim yang lain. Wa yusiru dan menunjuk hahuna. Oh, hahuna ini bahasa Arab istilah. Hahuna itu Nabi begini sambil menunjuk-nunjuk dadanya. Nah, hahuna, at-taqwa, takwa itu kata Nabi hahuna. Hahuna. Nah, kata Nabi ya, nggak boleh yang tadi yang udah disebutkan tadi sesama muslim itu nggak boleh gini. Hahuna, at-taqwa. Nabi bersabda at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, hahuna. Nah, nanti di hadis lain sampai 3 kali. Wa yusyirru dan menunjuk ila sotrihi kepada dada Nabi. Hahuna sampai menunjuk ke dada Nabi. Salah sama rotin 3 kali. Ada terusan hadis. Salah sama rotin 3 kali bihasbi cukuplah. Imri'im seseorang, perkara seseorang, bihisbi imri'im cukuplah perkara seseorang, minasyarri dari hal-hal yang buruk. Jadi orang yang buruk terhadap seseorang itu cukuplah ayah kiro yang menghina akhahu saudaranya muslim dengan muslim yang lain, al muslimu muslim. Jadi menghina aja cukuplah dengan kamu menghina kepada sesama saudara muslim, itu saja menurut Nabi sudah cukup apa ya, cukup menghinakan, udah cukup hal-hal perbuatan yang minasyarri, perbuatan yang buruk. Kamu menghina, melecehkan, merendahkan, mendolimi, itu minasyarri, itu termasuk perbuatan yang buruk. Akhul muslim dari saudara sesama umat muslim, kulil muslimin setiap muslim yang lain, alal muslimin atas muslim yang lain, haramun hukumnya haram ya. Damuhu darahnya, wa maluhu dan hartanya ya, antara muslim dengan muslim yang ya, antara yang satu dengan yang lain ya, merendahkan yang sudah disebutkan tadi itu haram. Nah, itu damuhu darahnya, menumpahkan darah itu juga haram. Wa maluhu dan hartanya itu sesama muslim dengan yang lain itu haram. Kalau mau ngambil ya harus izin. Wa irduhu dan kehormatannya sesama muslim aja haram. Kalau kamu merendahkan kehormatannya, menghina, itu udah haram. Makanya hati-hati. Kalau kamu benar-benar santri, bukan hanya mendengarkan, amalkan. Jadi kamu nggak usah dinasihati aja, mendengarkan ini aja udah langsung yang menasihati siapa? Nabi. Hakikatnya ini yang menasihati Nabi, bukan bapak. Bapak mah hanya membacakan. Ya, cepat satu hadis lagi, insya Allah cukup. Nah, jadi, tapi nggak usah dipaksa kali ya, harus selesai. Ini jam berapa itu? Oh, jam 5 lebih. Allahu a'lam bis shawab.